saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Immanuel Adam. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan untuk saudara sekalian. Sebelumnya, marilah kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tahun 2021 ini, kami ingin belajar tentang firman-Mu, khususnya mengenai kehendak dan rencana-Mu bagi kami semua. Kiranya melalui pertolongan Tuhan, kami boleh memahami firman-Mu, bahkan dengan kuasa kasih-Mu, kami dimampukan untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 renungan yang terdahulu mengingatkan kita tentang masalah benih, kemudian berakar, kemudian bertumbuh, dan saat ini kita akan berbicara tentang berbuah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membacakan bagian firman Tuhan pada saat ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, kemudian ditambah dengan ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai 8, kemudian dilanjutkan ayat 16. Dicatat demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayatnya yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku sudah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika firman itu, benih firman yang didengar itu jatuh ke tanah yang subur, maka ia akan bertumbuh dan dia akan berakar dan dia akan berbuah. Namun ketika benih itu tidak ada di tempat yang baik, maka dia tidak akan tumbuh dan dia tidak akan berbuah. Artinya, seorang yang mendengar firman itu di tanah yang baik, artinya dia membuka dirinya untuk firman itu. Dan dia siap untuk diubah oleh firman itu. Dan itulah kehidupan iman seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22.
Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Paulus mau mengingatkan saudara dan saya, kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, apapun yang dia lakukan, itu harus menjadi buah. Jadi saudaraku, berbuah itu berarti berbicara tentang hidup yang bermakna. Berbuah itu berarti berbicara tentang hidup yang bermanfaat, berguna. Bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbuah juga. Itu berbicara tentang sebuah pertumbuhan, berbicara juga tentang perkembangan untuk menghasilkan sesuatu yang manis, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, Yesus juga berulang-ulang kali berbicara tentang masalah berbuah. Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi buat Yesus buah itu sangat penting. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Nah, persoalannya saudara, mengapa ada orang Kristen yang sudah mengatakan orang yang sungguh-sungguh datang dan hidup di dalam Kristus, namun tidak kelihatan buahnya? Ada juga orang-orang Kristen aktif di dalam pelayanan di gereja, tapi rumah tangganya berantakan, tidak menjadi contoh dan tidak bermanfaat untuk orang yang ada di sekitarnya, bahkan menjadi cemoohan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudara, pertanyaan yang sangat mendasar di sini, kalau demikian berarti saya sadar benar bahwa tugas panggilan saya sebagai orang Kristen, tugas panggilan saudara sebagai orang Kristen, dikatakan oleh firman Tuhan di sini, berbuah. Nah, persoalannya bagaimana caranya saya berbuah? Saudara, paling tidak ada beberapa catatan di sini yang saya mau sampaikan kepada saudara sekalian. Yang pertama, saudara, dikatakan dalam Matius 3 ayat yang ke-8. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berbuah diawali dari sebuah pertobatan. Pertobatan yang seperti apa? Bukankah banyak orang Kristen yang sudah bertobat, tapi hidupnya tidak berbuah, tidak berdampak? Bukankah banyak orang Kristen yang kelihatannya kehidupannya penuh dengan Roh Kudus, tapi ternyata tidak punya dampak, nggak punya buah dalam kehidupannya? Saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian, banyak orang-orang Kristen yang seperti ini yang sudah menjadi Kristen, namun mereka belum sungguh-sungguh bertobat. Apa arti bertobat di sini, saudara? Saudara, yang dikatakan bertobat di sini yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24. Yesus mengatakan arti sebuah pertobatan di sini. Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, jadi artinya setiap orang yang mau jadi pengikut Tuhan, mau jadi murid Tuhan, yang mau menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya, dikatakan ia harus menyangkal dirinya. Apa arti kata menyangkal dirinya? Menyangkal diri di sini berarti dia sungguh-sungguh saat ini melalui pertobatannya, dia sungguh-sungguh mau menjadikan Tuhan itu sumber hidup, sumber kekuatan hidup, inspirasi hidup, tujuan hidup. Dan ini membuat hidupnya tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya, oleh kedagingannya. Dia tidak hidup dikendalikan oleh apa maunya, tetapi apa yang menjadi maunya Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya.
Jadi pertobatan berarti menyangkal diri. Saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya ada karena Tuhan. Saya bisa begini, saya bisa begitu. Itu semua karena Tuhan. Saya bisa melewati situasi ini, saya bisa melewati situasi itu. Semua karena Tuhan. Itu penyangkalan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengapa banyak orang Kristen sulit untuk menyangkal diri? Karena mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang mampu menyelesaikan segala perkara dalam hidupnya. Saudara, mereka selalu mengendalikan hidupnya dengan apa yang menurutnya benar. Bukan apa yang menurut firman Tuhan benar. Dia mulai memikirkan segala perkara dengan apa kata orang. Orang mengatakan harus ke sini, harus ke sana. Dan dia katakan, iya benar, itu harus ke sana, harus ke sini. Si Anu mengatakan itu, si Anu mengatakan ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, yang Tuhan mau katakan di sini, pikul salibmu berarti siap untuk menampung, membawa beban-bebanmu. Dan semua engkau kerjakan bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Buah dari sebuah pertobatan. Jadi langkah yang pertama, saudara, bagaimana caranya saya bisa berbuah? Yang pertama, mulailah hidup di dalam pertobatan yang sungguh. Apa pertobatan yang sungguh? Pertobatan yang sungguh berarti saya tidak hidup sendirian, tetapi saya mau menyertakan Tuhan di tengah-tengah setiap perjuangan dan pergumulan serta kesulitan saya. Ada tempat dalam hati dan pikiran saya untuk Tuhan hadir dan bekerja. Yang kedua, saudara, Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi yang Tuhan mau katakan di sini adalah ketika engkau mulai hidup dalam pertobatanmu, tinggal di dalam aku. Aku juga mau tinggal di dalam kamu. Apa arti kata tinggal di sini? Tinggal di sini artinya mau berjuang bersama saudara. Mau hidup bersama dengan saudara. Mau memikul beban-bebanmu. Makanya Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini firman yang mau mengatakan, aku peduli dan aku mau berjuang bersama dengan engkau. Jangan biarkan engkau merasa sendirian dan ditinggalkan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan saudara. Firman-Nya mengatakan, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Dan itu bukti kesetiaan kasih Tuhan yang mau menyertai saudara. Saudara, itu sebabnya Yesus katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi seseorang mempunyai buah atau berbuah, bahkan dikatakan banyak, ketika Tuhan hadir dalam hidupnya, dan hidup orang itu juga dipercayakan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Saudara, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, sebab di luar aku, firman yang mengatakan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itulah sebabnya saudara, orang yang ada di luar Tuhan, dia tidak bertumbuh, dia tidak berbuah, tapi dahannya jadi kering, rantingnya jadi kering. Dia nggak punya dampak apa-apa. Kemudian setelah itu akan mati. Dan setelah mati akan dibakar orang. Artinya tidak berguna hidupnya. Saudara dikasih Tuhan Yesus, bukankah kita nggak mau hidup seperti itu? Kita mau hidup seperti Rasul Paulus. Bahwa apapun yang dia lakukan untuk menjadi buah. Yang terakhir saudara, Tuhan ingin saudara bukan hanya berbuah 1 atau 2 buah. Tapi dikatakan berbuah banyak. Bagaimana caranya untuk bisa berbuah banyak? Tuhan mau membersihkan ranting-ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian ranting yang berbuah dibersihkannya. Artinya apa, saudara? Tuhan mau mengatakan di sini, kadang saat Tuhan membersihkan ranting yang berbuah dalam kehidupan saudara, agar saudara mempunyai buah yang lebih banyak. Ini kadang-kala merusak gambaran ideal kita.
harapan ideal kita. Kita mau begini, udah begini, atau sudah seperti ini, kok tiba-tiba lain dari apa yang kita harapkan. Ada sebuah kejadian yang membuat hidup kita tidak seperti dulu lagi, tapi mungkin di bawah apa yang dahulu kita nikmati. Saudara, itu saat Tuhan mau mengambil orang-orang yang berbuah ini, dibentuk Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Kadangkala mungkin Tuhan mengambil orang yang kita cintai agar saudara sungguh berbuah banyak. Kadangkala Tuhan memberikan kehidupan seperti kehidupan yang pahit yang harus kita jalani dari hari ke hari. Penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekecewaan. Itu cara Tuhan sedang membersihkan ranting yang berbuah ini supaya berbuah lebih banyak lagi. Kadangkala cara Tuhan itu berlawanan dengan logika yang ada di dalam pikiran kita. Saudara, namun satu hal yang pasti, yang Tuhan sedang kerjakan saat itu adalah mau menjadikan saudara berbuah banyak. Saudara, itulah firman yang saya mau bagikan kepada saudara pada hari ini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang kedua, tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam saudara. Dan yang ketiga, siap untuk dibersihkan ranting yang berbuah dari kehidupan saudara. Dan siap untuk dipatahkan ranting atau dibuang ranting yang tidak berbuah dalam kehidupan saudara. Sehingga buah-buah yang indah itu sungguh nyata berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kiranya firman ini boleh meneguhkan dan menguatkan saudara. Tuhan berkati saudara, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang boleh meneguhkan kami akan panggilan kami untuk hidup berbuah. Tuhan, terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk hidup berbuah. Berbuah adalah panggilan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kami diajar untuk berbuah melalui pertobatan kami yang sungguh. Dan Tuhan juga ingin supaya hidup kami berbuah baik, yaitu dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan kami juga harus siap dibersihkan Tuhan terus-menerus dalam perjalanan hidup ini, sehingga buah kami menjadi buah yang berlipat-lipat dan memberi dampak yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa yang mencerahkan hati kami, pikiran kami. Ajar kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.